Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7A, B, C, D, dan E. Senang sekali Bu Guru bisa bertemu lagi dengan kalian lewat PJJ di pertemuan ke-11 ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Untuk materi PJJ di pertemuan ke-11 ini, Ibu harap kalian semua bisa mengikuti dengan baik, memberikan like dan menuliskan hadir di YouTube kalian masing-masing. Mari anak-anak kita ikuti PowerPoint berikut ini. Anak-anakku semuanya, untuk materi di pertemuan ke-11 ini, karena kita masih berada di masa pandemi, coronanya juga belum hilang, maka Ibu memberikan materi tentang bagaimana memahami protokol kesehatan di masa pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Semua manusia di dunia ini pasti galau ya menghadapi situasi yang seperti ini. Maka kalian harus mematuhi apa yang menjadi kunci utama di dalam masa pandemi ini, yaitu disiplin. Ya. Jadi disiplin adalah kunci utama kita untuk bisa selamat dari pandemi COVID-19 ini. Disiplin menerapkan protokol kesehatan itu merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Ya, karena bila seluruh masyarakat di dunia ya, di seluruh dunia itu mentaati protokol kesehatan, maka mudah-mudahan COVID-nya juga akan berangsur-angsur hilang. Kita tidak tahu COVID-nya mau sampai kapan, maka kita harus mampu beradaptasi. Karena COVID tetap ada, namun kita tetap harus selamat. Jadi kunci utamanya tadi adalah disiplin. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan atau dengan protokol kesehatan? Yang pertama adalah satu, menjaga kebersihan tangan. Tangan itu kan pasti kemana-mana ya, jadi harus kita perhatikan bagaimana membersihkan tangan ya. Tidak hanya icik-icik dalam mencuci tangan ya, tapi harus dengan sabun dan air yang mengalir, bukan diobok-obok ya, bukan di tempat gayung kemudian dicelupkan ke tangan kita, bukan, tetapi di keran ya. Di keran itu berarti air itu mengalir, maka kita harus mencuci dengan sabun tangan ya, agar segala kotoran itu mati. Kalau tidak terlalu kotor, misalnya kita pas di jalan, kita harus selalu membawa hand sanitizer ya, agar tidak terlalu kotor ya. Jadi intinya mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan itu dengan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, tolong anak-anak sebisa mungkin jangan menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Karena apa? Karena tangan kita seandainya belum bersih, bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Kalau tangannya kotor, untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang tadi, mata, hidung, dan mulut, virus itu nanti akan menempel di wajah tersebut. Maka tadi sebelum kita menyentuh wajah, lebih dahulu mencuci tangan sampai sebersih-bersihnya. Kemudian yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Tentu saja penyebab dari batuk dan bersin itu juga macam-macam ya, kita tidak usah takut. Yang penting ketika kita kebetulan kok kurang sehat, biasanya itu karena imunnya tidak bagus, maka kita bisa kena gejala flu ya, biasanya diawali dengan
bersin dan batuk. Nah, kita harus tahu bagaimana etikanya ketika kita batuk dan bersin-bersin atau waing-waing ya. Nah, ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Nah, jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain itu bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, ketika kita batuk dan bersin, etikanya itu harus dilaksanakan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Mungkin bisa Ibu contohkan begini. Ya. Kalau misalnya batuk, begini. Selain itu bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah sehingga relatif aman. Selain dengan lengan bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Itu di dalam gambar juga sudah jelas ya. Bisa menggunakan tisu, kemudian masker, kemudian dengan lengan bagian dalam itu ditutupkan ketika kalian pas batuk. Jadi hati-hati sekali karena kalau tidak ditutup nanti virusnya bisa berterbangan dan bisa nular ke orang lain. Kemudian yang keempat, memakai masker. Ini yang wajib ya. Wajib kita pakai, gunakan masker terutama pada saat sakit. Ya. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat kalian keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, masker itu kan macam-macam ya, ada yang dari bahan, ada yang masker yang sekali pakai. Ya. Kalau yang sekali pakai berarti harus langsung segera dibuang di tempat sampah dan segera mencuci tangan lagi. Namun bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, sebenarnya cukup menggunakan masker non medis. Non medis itu bisa dari kain, ya, karena itu bisa dicuci lagi. Karena masker medis itu kan jumlahnya lebih terbatas dan masker medis itu diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan seperti orang yang sakit, kemudian tenaga medis ya yang ada di rumah sakit. Maka kalau kalian kondisi sehat, memakai masker yang bukan dari untuk masker orang sakit tidak apa-apa ya. Tapi intinya ketika kalian keluar rumah pakailah masker. Ya. Selanjutnya menjaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Ya tidak usah pakai meteran atau penggaris ya, kira-kira saja kalau kalian pas olahraga itu rentangkan tangan. Nah, rentangkan tangan seperti ini, itu kan sudah kira-kira 1 meter. Menjaga jarak itu lebih dikenal dengan istilah physical distancing ya. Jadi harus ada jarak, tidak boleh berkerumun ya. Kalau berkerumun itu membuat nanti ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang berbicara sampai muncrat-muncrat ya. Nanti ada yang sakit tadi kita bisa tertular. Maka kita dilarang untuk mendatangi kerumunan. Ya, kita harus meminimalisir kontak fisik dengan orang lain dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Kalau kalian mau mengundang bu guru makan-makan besok saja ya, kalau sudah hilang coronanya. Ya, jadi menjaga jarak itu penting ya. Mau dikatakan egois sedikit ya, egois ya tidak apa-apa. Yang penting kita jaga jarak agar kita tidak berdekatan atau berinteraksi dengan orang lain ya. Kemudian yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, itu tolong kalian secara sadar
dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Ini penting karena untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kalau kamu mau sakit, sakit saja sendiri. Tapi kalau kalian keluar, sakit kamu itu nanti bisa berbagi untuk orang lain. Ya, maka tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya. Karena memang memiliki risiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. Ya, jadi kalau kamu kira-kira memang merasa tidak sehat, lebih baik langsung isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu tidak diisolasi semua tubuh ya, tetapi kamu tetap berada di rumah dan tidak kemana-mana. Sudah aman itu, ya, aman untuk diri sendiri dan aman untuk orang lain, sehingga tidak berinteraksi dengan kalian. Nah, yang ketujuh, jaga kesehatan. Ini merupakan yang paling penting ya, untuk selalu selama berada di dalam rumah atau kegiatan di luar, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari selama beberapa menit, kemudian makanlah makanan yang bergizi seimbang, melakukan olahraga ringan, dan istirahat yang cukup ya, sehingga kalian selalu berusaha atau mengupayakan agar badan kalian sehat ya. Ini yang penting karena ini kalau kalian imun itu kekebalan dalam tubuh kalian tidak kuat, ketika kalian keluar rumah sebentar saja nanti kepanasan atau ada teman kamu yang batuk pilek cepat ketularan. Tapi kalau kalian bisa menjaga kesehatan, kalian insya Allah akan selalu fit ya, selalu sehat. Ya. Demikian anak-anak materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Karena kita semuanya masih berada dalam masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harapkan kalian mematuhi tadi yang Ibu sampaikan 1-7. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan dengan baik dan selalu berada di rumah, belajar, dan tolong yang masih kemarin-kemarin belum rajin mengerjakan tugas untuk mata pelajaran apapun, tolong segera dikerjakan. Demikian yang Ibu sampaikan, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah, simpang-simpang maju terus.